أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayatnya ayat 16, 17, dan 18. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Tak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira Jibril menjadikannya sebagai ahli waris. Wa ma zala yusini bil mamlukina hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tiquna fihi. Tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada hamba sahaya, sehingga aku mengira Nabi menentukan waktu untuk kemerdekaan mereka.
Wa ma zala yusini bis-siwaki hatta donantu annahu faridatun. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku melakukan siwak, menggosok gigi, sehingga aku mengira siwak itu adalah wajib. Tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada istri-istri, sehingga aku mengira istri-istri itu haram diceraikan. Wa ma zala yusini bis salati fil jama'ati hatta donantu annahu la yaqbalu Allahu ta'ala salatan illa fil jama'ati. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk solat berjamaah, sehingga aku mengira Allah tidak akan menerima solat kecuali dengan berjamaah. Wa ma zala yusini bi qiyamil laili hatta dhanantu annahu la nauma bil laili. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan solat tahajud, sehingga aku mengira tidak ada tidur pada malam hari. Wa ma zala yusini bidzikrillahi hatta donantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berzikir kepada Allah, sehingga aku mengira tidak ada ucapan yang bermanfaat, ucapan itu kecuali zikir kepadanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami mengucapkan selamat belajar keluarga besar BCAKB Katilam, Bu Anggun sekeluarga, Pak Dadi sekeluarga, Pak Ot sekeluarga, dan juga Mas Wan sekeluarga, Mas Win dan Mas Jul semuanya. Marilah kita bersama-sama menyapa diri-diri kita dan juga keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat. Marilah kita senantiasa untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita senantiasa untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan membimbing kita menjadi orang yang senantiasa membersihkan diri, dan membimbing kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu menjadi orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendidik kita untuk senantiasa dalam kebaikan, dan Allah mentakdirkan kita kuat untuk mengikutinya, dan demikian pula mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang keji dan mungkar, dan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Unsur perasaan dan emosi, mari kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah
untuk memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita ditakdirkan mampu oleh Allah untuk senantiasa bersyukur, berdoa, beristighfar, bertaubat, dan bersedekah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, barokah, dan ampunannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Unsur kedua dalam tobat adalah unsur kejiwaan yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Ada kalanya unsur ini berkaitan dengan masa lalu dan ada kalanya juga berkaitan dengan masa depan. Rasa penyesalan yang mendalam yang terkait dengan masa lalu adalah rasa penyesalan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tobat itu adalah menyesal. Hal ini karena rasa menyesal merupakan rukun utama yang harus terdapat dalam tobat. Dalam riwayat lain juga disebutkan haji itu Arafah karena ia merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Bahkan Al-Qushairi berkata, oleh karena rasa menyesal itu diikuti dengan dua rukun yang lain, yaitu tekad yang bulat dan sikap untuk meninggalkan, maka mustahil seseorang itu menyesal tetapi ia masih mengulangi perbuatannya atau berniat untuk melakukan hal yang serupa. Penyesalan merupakan suatu perasaan atau emosi dan kegelisahan yang terkait dengan urusan hati. Ia merupakan ungkapan dari sikap meratapi berbagai dosa yang telah dilakukan seseorang terhadap hak Tuhannya, hak sesama makhluk, dan hak dirinya sendiri. Ratapan ini bagaikan api yang menyulut hatinya, bahkan membakarnya. Setiap kali ia mengingat dosanya, sikapnya yang melebihi batas, dan hak Tuhannya yang telah ia sia-siakan. Sesungguhnya perasaan itu merupakan terbakarnya hati seseorang. Bahkan ulama tasawuf mengartikan tobat sebagai penuhnya perut dengan dosa yang telah dikerjakan. Sebagian lain mengartikan tobat sebagai api dalam hati yang menyala-nyala dan pecahan kaca yang terus menancap di dalamnya. Al-Quran telah menggambarkan unsur emosi dan kejiwaan yang dimiliki oleh para pencari tobat. Sebuah penggambaran dan pengungkapan yang sangat indah dan menakjubkan. Hal ini terlihat dari kisah 3 orang sahabat yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dalam perang Tabuk. Sebuah peperangan memilukan yang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk pertama kali menghadapi negara paling kuat di muka bumi, yaitu Romawi. Akan tetapi mereka tidak memberikan alasan-alasan yang bohong sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau memerintahkan untuk membaikot mereka sehingga mereka benar-benar merasa menyesal dan bersedih hati. Al-Quran menggambarkan peristiwa tersebut dengan firman-Nya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas.
dan jiwa mereka pun telah sampai pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 118. Oleh karena itu, Zunnun Al-Misri beliau berkata, hakikat tobat adalah ketika bumi menjadi sempit atas dirimu, padahal ia sangat luas sehingga kamu tidak memiliki ketenangan. Kemudian jiwamu terasa sempit sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Di antara bukti rasa penyesalan ini adalah mengakui dosa, tidak lari dari tanggung jawab yang akan diterima, dan memohon ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita bisa melihat dari kisah Nabi Adam alaihissalam, setelah dia dan istrinya memakan buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Surat Al-A'raf ayat 23. Selain itu kita dapat melihat dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika dia meminta syafaat kepada Tuhannya untuk anaknya yang kafir, maka turunlah penolakan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, sehingga perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Surat Hud ayat 46. Pada saat itulah Nabi Nuh alaihissalam merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera menyesalinya. Dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau untuk memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Surat Hud ayat 47. Demikian juga kita dapat melihat pada kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dia memukul seorang Kipti sehingga orang itu terbunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Surat Al-Qasas ayat 15-16. Begitupun kita dapat menyaksikan dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Meskipun dosa-dosa yang dilakukan oleh para rasul itu tidak termasuk pada dosa-dosa kecil, terutama jika kita memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat-saat tersebut, pasti kita akan menemukan kondisi yang sangat ringan. Akan tetapi para rasul itu dengan perasaan lembut yang mereka miliki, hati yang hidup dan perasaan yang kuat mereka untuk selalu memperhatikan hak Allah. Mereka menganggap
besar segala perbuatan dosa tersebut. Mereka menyatakan bahwa diri mereka telah berbuat dolim. Mereka segera memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kejayaan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur bil barokah bi taatillah sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami semuanya, dan juga para sahabat-sahabat kami, keluarga besar KBK Tilam yang sudah wafat, dan juga keluarga besar di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, dan para guru-guru semua yang sudah meninggal dunia, dan juga para pecinta Al-Quran di bumi ini, para presiden kami, menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, serta warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.